Bismillahirrahmanirrahim. Mohon pencerahannya seberapa besar hak seorang istri kepada suami. Wah, ini luar biasa ya. Kalau berbicara hak seorang suami terhadap istri, ya haknya suami itu besar sekali. Haknya suami besar. Oh, haknya sebaliknya. Hak seorang istri kepada suami. Ya. Baik. Dalam hadis Nabi, ketika sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujatina ahadina? Ma haqqu zaujati ahadina alaina?" Ya Rasulullah, apa haknya istri kita yang harus suami tunaikan? Jadi ketika Nabi tanya, "Ya Rasulullah, apa haknya istri yang harus ditunaikan oleh suami?" Maka Nabi menjawab. Apa jawaban Nabi? Perhatikan jawaban Nabi. An tut'imaha idza ta'imta wa an taksuha idza tasauta. Yaitu suami memberi makan istrinya di saat dia makan. Memberi pakaian istrinya di saat dia berpakaian. Jadi itu yang pertama ya, haknya istri, yaitu suami berhak untuk apa? Ya, suami harus memberikan nafkah kepada istrinya, makanan dan pakaian, itu nafkah. Dia harus mencukupi nafkah istrinya, itu haknya istri. Makanya kalau ada seorang suami tidak bekerja menafkahi istrinya, istri boleh protes. Istri boleh protes. Atau ada suami memberi nafkah tidak cukup. Tidak cukup misalnya sekek suaminya ya, istri boleh protes. Kenapa nafkahnya kurang? Ya kalau tidak cukup ya, dan suaminya sebenarnya berkecukupan, cuma suaminya sekek. Maka di sini istri boleh menuntut haknya, sebab itu haknya. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, iya. Wala tuqabbih. Haknya istri adalah tidak boleh dijelek-jelekkan. Paham? Jadi suami tidak boleh mencela dan menjelek-jelekkan istrinya, tidak boleh. Wala tuqabbih, tidak boleh menjelek-jelekkan istri. Ya, maksudnya menjelek-jelekkan, menceritakan kejelekannya kepada orang. Saya begini, istri saya begini, atau dia caci maki istrinya. Dia caci maki istrinya, dia umpat istrinya, tidak boleh. Paham? Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, istri tidak boleh dipukul wajahnya. Wala tadribil wajah, jangan memukul wajahnya. Ya. Jadi istri itu tidak boleh apa? Tidak boleh dipukul wajahnya. Baik, mungkin ada yang berkata, bagaimana kalau bukan wajah dipukul? Kan Nabi mengatakan jangan pukul wajah. Berarti kalau bukan wajah boleh? Boleh, tetapi ada tahapannya. Ada tahapannya. Apa tahapannya? Pertama, istri boleh dipukul ketika istri itu melakukan kedurhakaan kepada suami. Dia tidak taat kepada suami, disuruh sholat tidak mau sholat. Disuruh tutup aurat, tidak mau tutup aurat. Justru keluar rumah keluyuran, buka aurat. Nah, itu durhaka namanya. Tidak taat kepada suami. Maka di sini, ya, ketika seorang istri tidak mau taat kepada suami, tahapannya bagaimana? Nasihati dulu. Tidak langsung dipukul. Dinasihati dulu. Dinasihati dengan cara yang baik. Ya. Kalau sudah dinasihati, belum juga berubah, maka dipukul belum dipukul. Apa kata Allah? Wahjuruhunna fil madaji. Ya, boikot. Diboikot maksudnya apa? Tidak diajak bicara, dibombe. Tidak diajak bicara, dibombe, dan tidak digauli. Tidak digauli di atas tempat tidur ya.
Itu petunjuk Al-Quran. Jadi istri itu boleh dipukul pertama ketika istri itu melakukan kedurhakaan, tidak taat kepada suami, tidak mau sholat dan seterusnya. Tetapi tidak langsung dipukul ya, dinasehati dulu. Setelah dinasehati, tidak mempan nasihatnya, berkali-kali dinasehati, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan 10 kali dinasehati, belum berubah, baru kemudian beralih yang kedua. Apa yang kedua tadi? Memboikot. Tidak diajak ngomong, dibombe. Kalau yang kedua juga belum berhasil, barulah kemudian kata Allah, wadribuhunna, pukullah dia. Silakan dipukul. Tetapi di saat memukul istri ada 2 yang tidak boleh dilakukan saat memukul. Pertama, tidak boleh memukul wajah. Tidak boleh memukul wajah. Tidak boleh menampar, tidak boleh menampar, haram menampar istri. Yang kedua, tidak boleh berbekas. Saat kita memukul tidak boleh berbekas. Tidak boleh ada bekas-bekasnya, tidak boleh ada merah-merahnya. Ya. Bagaimana caranya supaya pukulannya tidak berbekas? Kata Ibnu Abbas, dipukul pakai kayu siwak. Dipukul pakai kayu siwak. Tahu kayu siwak? Siwak yang biasa dipakai sikat gigi itu. Ada kayu itu dipakai sikat gigi, pukul pakai itu. Jadi silakan pukul istri, tetapi dengan syarat melakukan kesalahan. Tapi kalau istri tidak melakukan kesalahan, justru istri membantu suami melayani suami. Karena ada istri sudah melayani suaminya, hanya karena masakannya kurang garam, marah-marah suaminya, dipukulnya istrinya. Alhamdulillah ya, itu tidak benar. Ya, tapi sekali lagi, istri kita boleh kita pukul kalau istri melakukan kesalahan durhaka tadi. Tetapi juga tidak langsung dipukul ya. Diapain dulu? Dinasihati dulu berkali-kali, bukan sekali, 2 kali, 3 kali, berulang-ulang. Setelah nasihat tidak berubah, baru kemudian diboykot, tidak diajak bicara dan tidak digauli. Ya. Kalau juga tidak berhasil, tidak berubah-ubah, juga tidak kapok-kapok, barulah kemudian dipukul. Tetapi ketika dipukul tidak boleh melakukan 2 tadi. Jangan memukul wajah dan jangan memukul berbekas. Jangan memukul, pukulannya berbekas. Ya, sekali pukul langsung KO. Wow. Ya, sekali pukul langsung KO. Nah, itu tidak benar ya. Barakallahu fikum.